Selamat malam pemirsa, ledakan terjadi di sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi pengoplosan gas di Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, seorang pria mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Bersama saya Galuh Pandu pemirsa, inilah iNews Malam selengkapnya. Akibat ledakan dahsyat, satu orang yang diduga pelaku pengoplosan gas bernama Si Hombing mengalami luka bakar serius. Kondisi pelaku yang kritis langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut polisi, kawasan Kirap, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor memang kerap dijadikan tempat pengoplosan gas yang sangat terstruktur. Pelaku diketahui melakukan pengoplosan gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg di setiap bangunan rumah berskala kecil. Kemarin setelah kami bersihkan, sterilkan, yang pertama kami temukan kurang lebih sekitar 130 buah melon atau gas bersubsidi 3 kilo, kemudian 26 tabung gas 12 kilo, 10 alat suntik, 1 timbangan elektrik, kemudian kita temukan juga bahwa listrik yang digunakan adalah listrik suntikan atau mereka mencuri dari PLN. Gitu. Kebakaran melanda Pasar Bintaro, Jakarta Selatan, akibatnya 20 kios pedagang ludes dilalap api. Para pedagang masih berusaha mengambil sisa barang dagangannya di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Area kios yang terbakar dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kios penjual kendi. Total ada 20 kios yang ludes akibat terbakar. Kurang lebih ada 20 lebih. Kurang lebihnya ya 20 kios yang kebakar. Termasuk tukang ciki, tukang plastik, tukang telur, sebagian samping tukang sayur stok. Untuk penyebabnya tahu? Konsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya Bang? Nggak ada. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki peristiwa ini untuk menentukan nilai kerugian. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan. Kebakaran Pasar Bintaro terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun petugas harus menurunkan 60 personil untuk memadamkan api. Pasar Bintaro. Panas, parah garis. Panas banget. Wih, panas banget Maul. Waduh, garis. Video amatir merekam detik-detik saat kebakaran Pasar Bintaro terjadi. Dari rekaman itu, terlihat kobaran api membakar habis kios dan merembet ke kios lainnya. Total ada 20 kios di lantai 2 yang terbakar dan diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas mengerahkan 60 personil dan 20 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Benar terjadi kebakaran di lantai 2 di kios di Pasar Bintaro Permai ini. Ada berapa kios Pak yang terbakar Pak? Kurang lebihnya sekitar 20 kios ya, 20 kios yang terbakar di lantai 2. Karena luasannya itu kisarannya sekitar 2,5 meter ya per kiosnya kisarannya itu. Nah luasan areanya sekitar kurang lebihnya 60 meter persegi. Meski tidak ada korban akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Makassar, pemirsa diduga mengalami korsleting listrik pada sambungan colokan kipas angin. Sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Besarnya kobaran api meratakan seluruh bangunan dengan tanah dan menghanguskan harta benda milik korban. Kebakaran di Dengkramang. Kebakaran besar melanda salah satu rumah milik warga di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang. Peristiwa kebakaran ini sontak membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun api baru bisa dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran Kota Makassar diterjunkan. Naas, banyaknya material mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah semi permanen ini hingga rata dengan tanah. Selain itu, 1 unit sepeda motor yang terparkir di dalam rumah juga ludes terbakar. Diduga, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari sambungan colokan kipas angin. Pas dibuka kamarnya orang tua saya itu ternyata sudah besar apinya. Sudah besar api ya. Apinya itu sudah besar, mungkin kayaknya itu colokan. Karena kan bapak kebetulan pakai kipas angin kan, Iya, iya. kipas angin itu api. Oh, diduga api dari situ, Budi? Ya langsung api besar, memang dari situ asalnya karena langsung itu api besar. Dari sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun seluruh bangunan dan harta benda termasuk 1 unit sepeda motor ludes terbakar. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. 3 pemudik asal Kabupaten Solok, Sumatera Barat terjun ke sungai di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami remblong. 1 korban tewas di tempat dan hanyut sejauh 50 meter, sementara 2 korban lainnya mengalami luka berat. Wanita berusia 45 tahun hanyut sejauh 50 meter di Sungai Lubuk Paraku, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya bersama suami dan anaknya mengalami remblong dan terjun ke sungai saat melintas di Jalan Lintas Nasional Sitinjau Laut, Panorama 1, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Sementara suami dan anak korban yakni IM berusia 55 tahun dan MI berusia 10 tahun mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Sesampainya di jembatan Lubuk Paraku Sitinjau Laut, sepeda motor diduga mengalami masalah pada fungsi rem hingga hilang kendali dan menabrak seorang pejalan kaki di pinggir jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang sedalam 100 meter. Kendaraan yang dikendarai oleh korban mengalami remblong dari arah Panorama 1, kemudian sampai di jembatan Lubuk Paraku menabrak pejalan kaki yang berada di jembatan dan tidak bisa dihindarkan. Ketiga penumpang dengan 2 orang dan 1 pengendara jatuh ke Sungai Lubuk Paraku dan mengakibatkan 1 orang meninggal. Ketiga korban sebelumnya tengah dalam perjalanan balik mudik dari Kabupaten Solok ke Kota Padang. Jenazah korban dan korban luka berat selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang usai dievakuasi dari bibir jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang penumpang bus antar provinsi jurusan Jakarta-Medan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi duduk di dalam bus. Penumpang meninggal diduga akibat kelelahan di perjalanan. Petugas mengevakuasi jenazah dari dalam bus antar provinsi jurusan Jakarta-Medan. Jenazah itu diketahui adalah jenazah penumpang bus yang meninggal dunia di dalam bus saat hendak mudik ke kampung halaman di Medan, Sumatera Utara. Penumpang diketahui sudah tidak bernyawa saat bus berhenti di pos PAM Idul Fitri Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Untuk penemuan mayat, kita mendapat informasi dari masyarakat adanya penumpang bus ALS yang berada di dalam bus tujuan dari Jakarta menuju ke Medan, di mana untuk bus tersebut pertama diberitahukan adalah personil yang ada di pos pengamanan pos Silago. Dugaan sementara korban mengalami kelelahan selama perjalanan mudik dari Jakarta menuju Medan. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 preman pasar yang melakukan intimidasi dan merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku telah meminta iuran kepada pedagang sejak 3 tahun lalu.
Dua preman berinisial TAD 29 tahun dan DE 32 tahun yang melakukan pemalakan serta merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kedua preman yang diketahui merupakan kakak beradik ini ditangkap di kediamannya oleh tim gabungan Reskrim Polsek Rawalumbu dan unit Jatanras Polres Metro Bekasi Kota. Diketahui kedua pelaku positif narkotika jenis sabu usai dilakukan tes urin. Berdasarkan pengakuan keduanya, mereka telah meminta iuran ke pedagang sudah 3 tahun. Tiap harinya mendapat Rp150.000 dan dalam sebulan bisa mengantongi Rp4,5 juta. Pihak kepolisian masih menelusuri apakah ada aliran setoran uang iuran kepada pihak-pihak tertentu. Dia melakukan aksi mengambil iuran ini sudah kurang lebih 3 tahun. Kenapa itu bisa terjadi penendangan? Keterangan yang bersangkutan bahwa kemarin pagi dia bersama istrinya mengambil iuran. Istrinya yang mengambil, istrinya kemudian melaporkan kepada TAD bahwa ada kata-kata yang kurang sopan dari pedagang. Kemudian TAD mengantar istrinya pulang dan kemudian kembali lagi mengajak saudaranya. Jadi kedua orang ini saudara kandung gitu. Hasil pemeriksaan sementara masih untuk kepentingan keluarga, artinya motif ekonomi yang bersangkutan. Iya, minta maaf. Udah besok gak jualan lagi. Udahlah. Iya, minta maaf saya. Iya, minta maaf. Diketahui sebelumnya, 2 orang preman mengamuk kepada pedagang sayuran di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pedagang memohon maaf kepada kedua pelaku premanisme dan tidak akan lagi berjualan di lokasi tersebut. Namun, kedua pelaku emosi dan langsung menendang dagangan sayur hingga berantakan. Kedua preman mengamuk lantaran korban belum dapat memberikan uang iuran. Tak izin liburan ke Jepang, Bupati Indramayu Luki Hakim terancam sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.